Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari mengejar kehadiran Tuhan, mengejar hadir-Mu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Hadirat-Mu Tuhan. Setiap orang yang mengenal Engkau secara pribadi akan mengakui ada dalam hadirat Tuhan adalah waktu terbaik dalam hidupnya. Maka kami selalu rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Tiba waktunya Engkau berfirman, tuntun kami oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 2, ayat 1 sampai dengan yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netaneel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Sebulon. Pemimpin Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka adalah 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Ruben adalah di sebelah selatan. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Ruben ialah Elisur bin Shedeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Reuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka adalah 151.450 orang. Merekalah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikian juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Memimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin. Pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka yang nomor 3 berangkat. Panji-panji Laskar dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah
Ahiezer bin Amisyadai. Pasukannya terdiri 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyer. Pemimpin Bani Asyer ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali. Pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enam. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Dan ada 157.600 orang. Mereka yang kemudian berangkat menuju panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikian mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini masih berbicara tentang seputar sensus umat Tuhan. Kali ini kita melihat bahwa tujuan salah satu daripada sensus itu adalah untuk mengatur bagaimana umat Tuhan berkemah. Kita ketahui Bapak Ibu bahwa bangsa Israel masih ada di padang belantara. Bangsa Israel masih berjalan menempuh pengembaraan agar bisa masuk tanah perjanjian. Tuhan mengatur sedemikian rupa kapan mereka berdiam dan mendirikan kemahnya, dan kapan mereka harus berangkat. Tuhan menetapkan semuanya itu. Bahkan semua diatur sedemikian rupa. Yang berkemah di sebelah timur adalah Laskar Yehuda. Yang berkemah di sebelah selatan adalah Laskar Ruben. Bila Tuhan memerintahkan untuk bergerak, membongkar kemahnya, berjalan, maka yang memulai lebih dahulu adalah Laskar Yehuda, disusul Ruben. Yang kemudian orang Lewi dengan kemah pertemuan. Selanjutnya disusul Laskar Efraim, laskar ketiga mereka yang berkemah di sebelah barat. Dilanjutkan kemudian oleh Laskar Dan di sebelah utara. Tuhan mengatur sedemikian rupa kapan membongkar kemah dan kapan mendirikannya. Tetapi yang menarik di sini yang saya perhatikan Bapak Ibu, perkemahan bangsa Israel memang berpindah-pindah sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tidak pernah berpindah dari umatnya. Kehadiran Tuhan dilambangkan dengan kemah pertemuan di mana ada tabut perjanjian di sana, diletakkan di tengah-tengah umat. Hal inilah yang membuat bangsa Israel merasa aman selama berjalan dalam perjalanan pengembaraan mereka. Bapak Ibu, memang tidak ada tempat yang sempurna bagi umat Tuhan selain dekat dengan Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Allah telah menetapkan tempat yang baik bagi kita. Ia tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Ia adalah Allah yang akan selalu menjaga dan melindungi kita. Menempatkan Tuhan sebagai sentral kehidupan, itulah yang terbaik. Ada dalam hadirat Tuhan, itulah yang terbaik. Selama Tuhan ada di tengah-tengah kita, kemanapun perjalanan kita, adalah kemenangan demi kemenangan. Mari terus jaga hadirat Tuhan di JKI Sema, gereja yang Tuhan tempatkan kita di sana untuk bertumbuh, berbuah, berkarya bagi kemuliaan namanya. Sampai kita tiba di tanah perjanjian,
kemaksimalan hidup di dalam Kristus. Kita setia dalam persekutuan, kita setia mendekap hadirat Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah dan persekutuan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas firman-Mu yang menyapa di pagi yang indah, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami umat-Mu. Ajar kami mendekap hadirat-Mu Tuhan, karena di sanalah tempat teraman berjalan dalam pengembaraan iman kami di dunia ini. Dimanapun juga kami perlu dekat dengan Tuhan. Kami harus merapat dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, berangkat, berdiam, bergerak, semua karena perintah daripada-Mu. Maka kami akan sampai di tanah perjanjian kami, yaitu hidup kami yang maksimal di dalam Kristus. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali, kami dijumpai sebagai hamba-hamba yang baik dan setia, yang layak menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bimbing terus gereja kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani, Gembala Sidang, Pendeta Didi, Wakil Gembala Ibu Pendeta Tasina, Penatua Yusak, para pengurus. Tuhan urapi kami semua Tuhan, dalam kesatuan iman membawa gereja ini makin bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Program-program yang ada kami berdoa supaya bukan hanya hikmat manusia, kegiatan-kegiatan belaka, tetapi satu wadah untuk umat mengembangkan talenta, bertumbuh bagi kemuliaan nama-Mu, dan berbuah-buah. Buahnya manis dan lebat. Kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga, di Sunter seperti di surga, di Jakarta seperti di surga, di Indonesia seperti surga. Tuhan Kau nyatakan melalui kehidupan kami, umat-Mu. Tak lupa kami bawa dalam doa umat Tuhan yang hari ini mungkin ada yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus disembuhkan, disehatkan oleh pertolongan dan jamahan daripada bilur-bilur darah Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa yang bekerja hari ini Tuhan berkati, rahmati, sehingga apa yang dikerjakan tangan kami menjadi berhasil, menghasilkan yang terbaik untuk masa depan lebih indah, lebih mulia di dalam Tuhan. Kami bawa dalam doa ibadah nanti malam, menara doa yang dibangun oleh umat-Mu, menyadari kekuatan kami datang dari Tuhan. Maka umat-Mu membangun menara berdoa bersama untuk hadirat Tuhan, untuk kuasa Tuhan dinyatakan, untuk kebenaran firman disampaikan. Hari ini sehari pemenang, lanjutan Tuhan menolong, kami berkemenangan di dalam Engkau. Setiap jiwa yang rindu bertumbuh, boleh berhimpun bersama, dibina, bertumbuh dalam iman, percaya dalam Yesus sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih urapi hamba-Mu, Pendeta Didi, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga worship leader, Saudara Saka, Tuhan urapi. Juga Bu Lintang dan ibu-ibu yang lain yang menyediakan konsumsi untuk buka puasa bersama, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami membangun hadirat-Mu, mendekap hadirat-Mu, karena itulah tempat terbaik untuk kami berjalan dalam pengembaraan iman kami sampai ke tanah perjanjian, yaitu hidup maksimal di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu nanti sore dalam ibadah menara doa. Tuhan memberkati. Shalom.